Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi 16 Maret 2022. Kita mempersiapkan hati kita, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan karena Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi, mulialah. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita mau katakan, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas. Kami menyerahkan Penatua Priscilla yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan tim multimedia yang bertugas pada hari ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang membawa pujian dan memimpin doa, pokok-pokok doa pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu pagi hari ini
yang mengikuti persekutuan doa pagi. Kami bersyukur Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami boleh datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau sharing sedikit ya. Waktu saya ke MKG, saya itu lagi ngantri. Di toilet dekat Farmers ya, yang pertama kali masuk itu. Panjang banget. Saya lagi mikir kok panjang banget gini ya, aku bilang gitu. Tiba-tiba itu si masnya yang tugas manggil saya, Bu, ada apa Mas? Ibu bisa pakai ini toilet yang sini, boleh ya? Iya, itu kan toilet untuk lansia. Saya ketawa, saya baru nyadar. Nggak tahunya, aku ini udah termasuk lansia ya. Aku bilang sama Lilin, 2 tahun lagi 70 tahun, Lin. Kita udah lansia. Lilin kalau ngomong itu, aku kepengen kayak dulu deh, Cik. Sekarang ini kok kita cepet tua ya, kita dipanggil oma-oma. Dia bilang gitu kan. Ya, memang kita harus menyadari ya, kalau kita ini sudah oma-oma gitu ya. Terus aku bilang, nah, aku ingat satu buah lagu, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Di dalam pujian ini dikatakan, kita akan melayani, kita itu akan tetap melayani Tuhan sampai pada masa tua kita. Ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan talenta. Ya. Nah, jadi hidup kita dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan. Bila tiba saatnya nanti kita sudah tidak berdaya, hidup ini sudah menjadi berkat. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Penatua Priscilla. Sebelumnya bersama-sama kita memuji Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saya serahkan kepada penatua Priscilla. Silakan. Terima kasih Bu Ruth. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kalau semalam kami boleh beristirahat dan kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terlebih pada pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara kami di pengharapan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati pujian kami, biarlah Tuhan juga akan memberkati renungan yang akan kami bawakan pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat ya Tuhan, walaupun sangat sederhana, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan renungan pada pagi hari ini di dalam pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan membawakan renungan mengenai negosiasi. Mungkin banyak kesaksian nanti yang saya akan sampaikan ya. Tiap hari secara nggak sadar kita diperhadapkan pada proses tawar-menawar. Terutama ibu-ibu ya, kalau mungkin ke pasar tradisional itu, baik itu sadar maupun tidak sadar, kita itu melakukan penawaran. Sepertinya kalau nggak menawar itu kayaknya nggak lega gitu ya. Apalagi pada saat-saat sekarang ini mungkin mulai Lebaran ini harga-harga itu mulai melonjak tinggi ya, sehingga kita yang mungkin ke pasar 1 minggu 1 kali itu ketinggalan harga gitu. Jadi secara nggak sadar pun kita kok mahal, nggak bisa kurang ya, seperti itu ya yang kita biasa yang kita lakukan buat ibu-ibu, walaupun kita itu sebagai anak Tuhan itu harus berbeda ya dalam penawaran, tapi itulah terkadang yang kita lakukan ketika kita mungkin berproses dengan tawar-menawar seperti itu. Saya belum lama ini harus mencoba bernegosiasi dengan pelanggan kami ya, karena kebetulan dia langganan lama, tetapi dia itu temperamen sekali ya. Dia emosi kalau mungkin kita terlambat mengirimnya, ataukah kita mungkin salah komunikasi dengan dia, itu dia bisa marah besar gitu. Terakhir ini kita mencoba negosiasi karena dia kebetulan beli barang kepada kami, dia minta barang stok gitu kan. Pikirnya barang stok ya kita udah melihatkan contohnya yang kita punya waktu itu, tapi nggak ada permintaan seperti yang diminta dia dalam jumlahnya gitu ya, karena kita hanya punya stok terbatas, tapi dia mintanya lebih dari yang kita punya gitu.
Sehingga kita harus membuatkan barang tersebut. Ketika barang itu dikirim dan mungkin tidak sama dengan barang yang dia punya, barang itu kebetulan ada di Manado, dia marah-marah gitu. Karena sebelumnya dia nggak pernah memberitahu kita, ini loh barang saya yang saya punya di sana gitu. Kamu sesuaikan gitu. Kita pun ya karena sebelumnya udah memberikan contoh stoknya seperti ini, mengikutilah yang contoh stoknya seperti itu. Dia marah-marah besar gitu. Kebetulan saya ditelepon, saya kebetulan pas jalan, saya nggak dengar itu, nggak angkat ya. Kebetulan Ati yang, kalau nggak saya ya biasanya teleponnya ke Ati gitu. Ati menerima teleponnya itu. Ati juga sudah biasa menghadapi customer, dia juga tenang ketika customer itu marah-marah gitu kan. Terus kita berusaha mencoba negosiasi. Saya bilang ke Ati, mungkin kita menjawabnya mungkin 1-2 hari baru kita jawab ya Ati, gitu. Supaya dia paling enggak amarahnya itu udah mereda dulu gitu. Walaupun kita enggak merasa salah gitu, tapi kita berusaha menyatukan pendapat itu supaya ada solusi yang bisa kita selesaikan gitu ya. Kita baca di ini ya, kita menurut Kamus KBBI ya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Nah, pernahkah kita bernegosiasi itu dengan memaksakan kehendak atau malah menjadi terbawa emosi untuk menyelesaikannya? Di Alkitab kita banyak belajar dari tokoh-tokoh yang bisa bernegosiasi, yang biasa bernegosiasi. Kita belajar dari yang pertama dari sosok Musa ya. Negosiasi dengan berhikmat dan berempati. Musa sang ahli negosiasi. Musa memiliki empati terhadap bangsanya dan memahami sudut pandang Tuhan, dan Musa bernegosiasi dengan smart ya, dengan pandai. Mungkin karena latar belakang Musa sudah diproses oleh Tuhan ketika Musa harus bernegosiasi dengan Firaun ya, sehingga Musa itu sepertinya fasih di dalam bernegosiasi. Dan kali ini dia bernegosiasi dengan Tuhan. Kita akan baca dari Keluaran 32, mestinya ayatnya dari ayat 9 sampai 14 ya. Saya akan bacakan ya. Keluaran 32 ayat 9 sampai 14. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi ini. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang akan dirancangkannya atas umatnya. Ya. Musa, pemimpin yang memberanikan diri untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel berdosa dan membuat patung lembu emas, dan Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel. Musa berkata kepada Tuhan dengan mengingatkan Allah tentang apa yang telah ia kerjakan, tentang nama baik Allah dan tentang janjinya terhadap bangsa Israel. Ya, dari ayat yang kita baca bersama, di sini Musa mengingatkan Tuhan
Tuhan, Engkau telah membawa keluar bangsa Israel ya dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar. Dan Engkau juga membawa keluar dengan maksud, apakah Engkau membawa keluar dengan maksud menimpakan malapetaka, membunuh dan membinasakan? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala dan menyesallah. Ini Musa yang berkata ya. Ingatlah akan janjimu kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Karena kamu akan berjanji memberikan keturunanmu seperti seperti bintang di langit, dan juga negeri Kanaan adalah negeri yang Tuhan sudah janjikan. Musa berani mengingatkan Tuhan ya, begitu dekatnya hubungan Musa dengan Tuhan ya, sehingga Musa dengan berhikmat dia bisa menyampaikan kata-kata itu kepada Tuhan. Negosiasi yang disampaikan Musa adalah negosiasi dengan berhikmat dan berempati. Musa sangat peduli banget terhadap bangsanya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan egonya. Saya baca sebelumnya dari kisah ketika Tuhan ada di Gunung Sinai bersama dengan Musa ya. Tuhan sudah tahu ya di bawah ada penyembahan berhala lembu emas itu ya. Dan Tuhan akan membinasakan bangsa Israel tersebut. Dan dia berjanji hanya Musa sajalah yang akan masuk di dalam tanah Kanaan tersebut. Hanya engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Tapi di situ Musa tidak merasa, oh ya udahlah Tuhan, berarti aku diselamatkan, aku sendirilah yang mendapatkan berkat itu. Dia tidak berpikir seperti itu, tapi Musa berpikir jauh ke depan, dia berpikir mengenai keselamatan bangsanya. Dia adalah pemimpin yang sungguh peduli terhadap bangsanya. Dia bernegosiasi tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia bernegosiasi untuk bangsa Israel. Begitu besar cintanya kepada bangsa Israel sehingga dia begitu empati. Musa tahu dari sudut pandang Tuhan ya, bahwa Tuhan itu mestinya sifatnya tidak seperti itu. Jadi Musa mengingatkan Tuhan, ini loh sifatmu Tuhan seperti ini. Masakan kamu mau membinasakan bangsa yang sudah kamu selamatkan, yang kamu sudah bawa keluar dari tanah Mesir, seperti itu. Jadi biarlah kita belajar dari Musa saat bernegosiasi ya, dengan berhikmat saat kita berkata-kata, dan kita juga tidak memikirkan ego kita, sehingga kita boleh memikirkan orang lain juga ketika kita melakukan negosiasi, sehingga boleh terjadi kata sepakat, yang paling tidak ada titik temu yang bisa kita perundingkan bersama. Kemudian negosiasi harus tetap berpegang pada perdamaian. Di sini saya ngambil contoh dari sosok Abigail ya. Saya akan baca dari ayatnya. Abigail 1 Samuel 25 mestinya ayatnya dari 23 sampai 35, tapi saya akan baca dari ayat 32 sampai dengan 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sungguh negosiasi yang berpegang pada perdamaian yang dilakukan oleh Abigail ya. Dia seorang wanita yang bijaksana. Ketika waktu itu kita tahu ya kisahnya Daud, orangnya Daud, anak buahnya Daud yang berusaha menemui
Nabal, karena kebetulan Daud adalah menjaga domba-dombanya Nabal di sekitar wilayahnya Nabal ya. Dan dia berusaha untuk meminta bahan makanan kepada Nabal. Tetapi jawabnya Nabal kepada anak buah Daud, siapakah Daud itu? Siapakah anak Isai? Dia menghina sekali ya. Dia tidak akan memberikan kepada orang yang tidak dia tahu gitu. Sehingga pesan itu pun disampaikan kembali oleh anak buahnya Daud kepada Daud, sehingga marahlah Daud, dan Daud berkeputusan ingin membunuh semua laki-laki yang ada bersama-sama dengan Nabal pada saat itu. Itu hal yang sungguh mengkhawatirkan Abigail pada saat itu, ketika Abigail diberitahu oleh bujangnya ya. Kebetulan Abigail saat ada utusan dari Daud itu tidak ada di sana. Waktu itu Abigail langsung berinisiatif untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Daud ya, dan dia langsung bersegera untuk menemui Daud. Dengan kerendahan hati di ayat-ayat sebelumnya itu Daud sujud, Abigail sujud menemui Daud ya. Dia turun dari keledainya dan dia sujud menemui Daud, dan dia memberikan bekal apa yang diminta oleh Daud. Sehingga melalui perdamaian, melalui sifat kerendahan hati Abigail ini membuat reda amarah Daud ya pada saat itu. Sehingga Daud tidak jadi melakukan pembalasan yang sudah direncanakan, tetapi berujung dengan hal yang damai. Saya juga belum lama ini harus melakukan negosiasi ya. Ketika keluarga ini ada kesaksian dari pergumulan dari keluarga kami. Kebetulan di keluarga kami ada beberapa yang mungkin berselisih paham ya, adanya perbedaan pendapat, sehingga timbullah konflik dan emosi, sehingga mungkin ada sedikit pertengkaran di antara mereka gitu. Sama-sama nggak mau mengalah, sehingga berkepanjangan ya, dari tahun ke tahun malah saling menyakiti seperti itu. Sudah berusaha menyelesaikan, mungkin saudara sudah berusaha dari yang paling tua, berusaha menyelesaikan, tapi ujung-ujungnya mentok terus ya, tiap kali itu tidak ada penyelesaian, dan kita pun ya diam begitu aja karena sepertinya kok sulit untuk dilakukan negosiasi untuk bisa berdamai gitu. Terus dari kakak yang pertama, yang kedua sudah melakukan mencoba gitu, sampai akhirnya dari yang kata-kata mungkin yang lembut sampai akhirnya sedang, mungkin akhirnya emosi, semuanya itu tidak membawa penyelesaian gitu. Ketika kemudian memang kebetulan saya diminta ya untuk membantu menyelesaikan. Saya waktu itu cukup bergumul berat ya, karena memang ini masalah cukup lama dan masalah sensitif. Kebetulan orang-orang yang bermasalah ini adalah orang yang sangat dekat dengan saya secara pribadi gitu ya. Jadi saya antara sungkan, antara saya nggak berani seperti itu untuk bicara. Tapi karena didorong oleh saudara-saudara yang lain supaya saya mencoba untuk bernegosiasi dengan mereka gitu. Melalui doa, melalui pergumulan, akhirnya saya memberanikan diri dengan tidak bicara, tapi saya hanya menulis WA. Yang saya lakukan, saya hanya mencoba gitu, mengingatkan dia akan kasihnya. Karena kebetulan kakak-kakak saya ini kalau kepada keluarga itu begitu kasih gitu. Jadi sampai kejadian ini tuh saya sendiri heran gitu loh. Kita tuh mestinya tuh saling rukun gitu loh. Kenapa kok seperti ini nggak bisa diselesaikan gitu. Jadi ketika kami mengingat akan kasihnya, yang saya coba, saya menulis, kamu tuh
luar biasa loh kasih-Mu seperti ini gitu. Kasih-Mu pada orang tua itu tidak diragukan lagi. Sampai dari mungkin anak yang mungkin tidak diperhitungkan kasihnya gitu ya, sampai orang tua itu berbalik menjadi pengasih yang begitu luar biasa. Kita tahu ya Pak, orang tua itu akan merasakan ya kalau kasih kita mungkin sama si A mungkin nggak terlalu dekat ya, tetapi karena perhatiannya yang begitu luar biasa kepada kita mungkin ya, lama-lama kita tuh bisa hatinya ya ke anak itu gitu loh, karena dia ternyata perhatian, ternyata sayang. Itu yang dilakukan. Akhirnya mami saya itu pun menjadi orang yang sangat sayang kepada anak-anak itu gitu. Jadi saya ingatkan itu sampai mami pun itu sangat sayang kepada kamu, saya bilang gitu. Dan saya ingatkan bahwa kamu tuh kalau soal memberi itu tuh sudah tidak perlu diragukan lagi gitu. Semua kebaikannya saya ceritakan di situ di WA-nya. Saya terus saya kebetulan ada adik saya yang tanya, "Ci, kamu udah ini belum? Udah deketin belum?" gitu. Terus saya sudah gitu. Teman saya melalui WA gitu. Terus adik saya melihat WA saya. Dia terus, "Ci, aku aja kamu kasih WA-nya ini aku nangis, Ci," kata gitu. Apalagi yang membaca ya, Ci, yang merasakan sendiri gitu. Terus ya biar Roh Kudus saja ya yang membukakan hatinya. Saya coba tanya bagaimana ini WA saya tolong direspon gitu. Terus sekali itu saya jawab. Adik saya sempat tanya, "Gimana, Ci? Belum dijawab juga." "Belum, didoain aja ya. Kalau nanti belum direspon, saya akan WA lagi." Gitu. Nah, tapi paginya itu saya baru ngomong begitu, kira-kira jam pagi itu juga kakak saya bilang, "Oke," katanya. "Oke, Kyok, aku siap, maksudnya terbuka gitu. Aku mau melakukan yang kamu mau," gitu. Itu tidak ada kata emosi yang saya lakukan, saya hanya mengingatkan dia akan kasihnya gitu, akan apa yang dia udah kerjakan selama ini gitu. Itu bisa merubah dia. Itu benar-benar ajaib, saya sendiri merasakan semua keluarga yang mungkin di-share WA-nya saya itu benar-benar terharu banget, sampai dia bilang, "Kok kamu bisa mempunyai kata-kata seperti ini? Ini bukan karena saya bilang gitu, karena Tuhanlah yang menuntun," saya bilang gitu, "karena pergumulan ini memang sudah lama. Sehingga ketika kita meminta sesuatu yang baik dari Tuhan, pasti ada jalan keluar." Karena saya tahu bahwa kakak saya pun adalah anak Tuhan yang setia. Pasti Tuhan juga menolong. Itu saya lakukan. Sehingga memang penyelesaian ini negosiasi dengan saudara saya ini sungguh yang bertahun-tahun sejak mami saya hidup sampai mami saya meninggal, mungkin prosesnya lama. Dan dengan menceritakan kisah kebaikannya seperti yang Musa lakukan, mengingatkan Tuhan akan kebaikan Tuhan, mengingatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini, sehingga Tuhan pun menyesal. Di sini dibilang, menyesallah Tuhan. Saya lihat catatannya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang akan dirancangkannya atas umatnya. Ini sungguh ide dari Abigail ini pun boleh menjadi negosiasi yang sifatnya damai. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah, Abigail pun tidak melakukan emosi yang
yang membuat Daud menjadi marah, tetapi boleh meredakan emosinya Daud seperti itu, sehingga terjadilah perdamaian yang begitu luar biasa. Yang ketiga, negosiasi dalam kedaulatan Allah dan kehendak Allah. Kita melihat kisahnya Musa, ya, bagaimana Musa ketika Musa tidak melakukan perintah Tuhan, mestinya Tuhan bilang bahwa dia harus memperkatakan kepada batu tersebut untuk bisa mengeluarkan air yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Tetapi Musa memukul dengan emosi, Musa memukul batu tersebut sehingga air tetap keluar, ya, karena Tuhan tetap memandang Musa sebagai hambanya. Di sini Musa 3 kali menghampiri Tuhan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan menjawab di dalam ayatnya, dari ayat 23. Juga pada waktu itu aku memohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Begitu menyedihkan, ya, ketidaktaatan Musa. Hanya sepertinya kalau kita melihat sepertinya kok Tuhan tega yang melakukan seperti itu, ya, kepada Musa yang sudah memimpin bangsa Israel perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya sudah hampir menuju. Tetapi karena kesalahan yang dibuat, ketidaktaatan, kalau menurut kita mungkin kesalahan itu masa Tuhan nggak bisa ya mengampuni Musa, ya. Dan sampai Musa memperkatakan itu 3 kali, dia minta Tuhan, tapi Tuhan bilang cukup, jangan perkatakan itu lagi. Dan Musa hanya diperlihatkan Tuhan ini loh, melalui jarak jauh, ya, untuk melihat negeri Kanaan tersebut. Jadi negosiasi berdasarkan kedaulatan Allah, ya. Kita tidak bisa memaksakan Allah. Meskipun kita dapat melakukan negosiasi, namun kita harus menyerahkan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, saya melihat bahwa Allah melakukan negosiasi kepada Bapa, ya, pada saat itu. Kita melihat bahwa saat ini adalah masa Prapaskah, di mana kita diingatkan bagaimana perjuangan Tuhan Yesus, ya, ketika dia harus melalui jalan salib yang ia harus tanggung. Dia harus menanggung dosa manusia. Dia begitu berat negosiasi kepada Allah Bapa untuk mengatakan bahwa kalau boleh, ya Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dengan 3 kali Tuhan Yesus bernegosiasi kepada Allah Bapa, bahwa ini menandakan bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu begitu berat. Apa yang dijalani Tuhan saat itu adalah sangat berat, sehingga dia pun merasa bahwa peluhnya seperti, keringatnya seperti darah menetes di tubuhnya, ya. Begitu luar biasanya ketika Tuhan bernegosiasi dengan Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa pun tidak mengambil cawan itu, tetapi mengizinkan bahwa Tuhan harus menanggung semuanya itu. Jadi negosiasi ini benar-benar kita harus menyerahkan
ke dalam kedaulatan Allah. Saya ingat waktu itu mengenai negosiasi ketika mami saya sakit ya. Kita semua ingin berharap bahwa mami saya boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Karena dilihat dari semangatnya hidup mami saya, dan juga kita semua begitu dekat dengan mami saya, baik anak, menantu, cucu, semuanya begitu dekat. Karena kita boleh merasakan akan cinta kasih mami, kita cinta kasih oma yang dimiliki oleh anak, menantu, cucu ya. Jadi semuanya diperhatikan oleh mami saya, sehingga ketika mami saya sakit dan sudah mulai kritis gitu ya, kita semua berharap kalau boleh Tuhan sembuhkan mami saya. Kita semua berdoa bergantian untuk bisa memohon kepada Tuhan kalau boleh mami saya mendapatkan kesembuhan, mak mendapatkan kesembuhan seperti itu. Ketika itu kita benar-benar bersatu, anak, menantu, cucu kita semua berkumpul untuk berdoa. Ketika itu memang papi saya ada di Jepara dan mami saya dirawat di rumah sakit Semarang. Kebetulan papi saya datang. Papi saya melihat kondisi mami saya, dia udah disonde, tidak bisa berkomunikasi ya. Terus papi saya datang menemui anak-anak, menantu, cucu semua. Kita harus rela menyerahkan mami ke dalam tangan Tuhan. Kita waktu itu menangis ya. Kita bilang dalam hati kita belum rela gitu. Belum rela kalau menyerahkan mami ke dalam tangan Tuhan. Tetapi ketika papi bilang seperti itu, kita pun menyadari ya kalau mami menderita seperti itu juga kasihan gitu. Akhirnya kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi buat mami. Yang terbaik yang Tuhan pasti akan berikan kepada mami. Karena kami tahu bahwa jika mami hidup menderita pun kita juga kasihan. Tetapi keinginan kami, mami masih bisa bersama-sama dengan kami. Kalau itu boleh Tuhan. Tetapi kalau itu Tuhan berkehendak yang lain, kami mau berserah kepada Tuhan. Waktu itu kita semua belum mau berserah ya dalam doanya itu. Terakhir ketika kita mau berserah kepada Tuhan, langsung bunyi dari mesin yang sonde itu berbunyi panjang gitu ya. Mungkin seperti untuk tensi itu ya. Tensinya mami saya itu turun terus dan kita dalam keadaan posisi masih berdoa dan berkumpul semua di ruangan gitu. Di situ di dekat ICU ada ruangan khusus dan isinya hanya sekitar keluarga mami saya semua. Langsung kita susternya lari-lari, keluarga Indro Hartono segera ke ICU gitu. Langsung kita tanpa berpikir panjang di ICU itu, kita semua anak, menantu, cucu itu semua langsung lari semua ke situ tanpa kita memikirkan yang di sebelah itu banyak pasien yang lain di ICU. Kita semua kumpul semua di ruangan mami saya itu, dan kita benar-benar sudah menyerahkan, sudah melihat mami saya sudah langsung turun, menyaksikan mami saya langsung sudah melemah itu tandanya yang ada garisnya itu ya, lama-lama sudah langsung datar. Benar-benar kita harus belajar ketika kita mungkin berkehendak dalam diri kita mungkin mau memikirkan kita sendiri, maunya kita seperti ini, tetapi Tuhan berkehendak lain terhadap apa yang kita inginkan ya. Biarlah setiap negosiasi kita mau belajar ya. Kita sebagai anak Tuhan akan meneladani cara bernegosiasi yang Tuhan ajarkan, yang benar seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu dengan berhikmat dan berempati, berpegang pada perdamaian, serta menyerahkan hasilnya pada kedaulatan Allah. Saya pikir ini adalah hal yang sungguh diajarkan oleh tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab yang boleh kita teladani. Dan kita boleh jalankan ini di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita boleh senantiasa selain bernegosiasi, kita juga berempati dan kita juga bernegosiasi dengan berdamai, kita juga
bernegosiasi dan menyerahkan segala sesuatunya. Tidak memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi menyerahkan segala sesuatunya ke dalam kedaulatan Allah. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan kesaksian dari saya pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui renungan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ruth. Dapat Saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana bernegosiasi dengan hikmat dan berempati dan berpegang pada perdamaian dan kedaulatan Tuhan. Bagi saya, menyenangkan hati Tuhan sama dengan menyenangkan sesama kita. Saya itu orangnya kalau ada orang yang minta tolong, sebisa mungkin saya harus lakukan. Kalau enggak, hati saya enggak sejahtera. Malah bikin saya kepikiran terus, dan yang takut saya itu kalau enggak bisa tidur. Jadi saya kalau sudah melakukan tugas saya sudah melakukan semua yang dapat saya berikan, hati saya tenang. Kalau belanja itu, ya, tukang-tukang sayur di daerah anak saya, Bu Vivi, itu orang-orang sekampung saya dari Pati. Wah, aku nggak tego kalau nawar. Dan dia itu baik banget gitu ya. Jadi dia tahu saya itu orang Pati. Jadi saya bilang, udahlah bagi berkat lah sama-sama. Dia jauh-jauh dari kampung ke sini kan cari duit buat dikirim ke ini keluarga gitu ya. Jadi memberkati sesama itu juga yang sudah saya lakukan dan menjadi berkat bagi sesama adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin Diaken Liana bisa ditayangkan pokok-pokok doa, slide-nya. Ya, untuk setiap saudara yang sudah mendapatkan dapat memeriksa ya. Jadi nanti pokok doa ini terus ditayangkan ya. Bagi yang belum dapat bisa mengambil salah satu dari pokok-pokok doa ini. Mohon maaf ya, kadang-kadang bisa kelewatan saking banyaknya itu. Ya, saudara, memasuki minggu ketiga Prapaskah, saya itu menghayati bagaimana penderitaan Kristus di atas kayu salib. Semua dia lakukan karena kasihnya akan saudara dan saya. Untuk menghapus dosa manusia. Bagi yang mau percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara bersama-sama kita akan menghayati bagaimana penderitaan Kristus. Melalui pengorbanannya kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Ya, sebelum pokok doa disampaikan, kita akan memuji Tuhan. Kita renungkan bagaimana penderitaan Kristus. Aku yakin korban Kristus di atas salib merubah hidup
dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap dekat salib itu. Pun aku percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin hidup penuh rahasia ini sekali akan lalu pasti. Tetapi kuasa iman memberi kenangan menuju ke pangkuan Tuhan. Pun aku percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Mari bersama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami pagi hari ini berdoa untuk jemaat-jemaat kita pengharapan dimanapun kami berada, ada pimpinan, ada berkat Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Segala upaya yang dilakukan oleh kami pengharapan, Tuhan yang membuatnya berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dan jauhkan kami daripada segala mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan singkirkan segala sakit penyakit. Dan Tuhan lindungi kami daripada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa